Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang teodolit. Nah, teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, adapun bagian-bagian dari teodolit yaitu yang pertama, pengarah kasar. Fungsinya untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Yang kedua yaitu klem pengunci vertikal. Fungsinya untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Selanjutnya nomor 3, penggerak halus vertikal. Nah, fungsinya untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Kemudian yang keempat yaitu tempat baterai. Jumlahnya ada 4 dengan jenis baterai A2. Nah, yang kelima yaitu klem pengunci lingkaran horizontal. Fungsinya untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Selanjutnya yaitu penggerak halus lingkaran horizontal. Fungsinya untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang ketujuh yaitu skrup pengatur nifo. Fungsinya untuk mengatur posisi gelembung nifo berada pada titik tengah. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu handle untuk pegangan tangan pada alat tersebut. Selanjutnya yang ke-9 yaitu pengatur fokus lensa okuler. Nah, fungsinya yaitu untuk fokus lensa okuler ke objek. Dan yang ke-10 nifo tabung. Fungsinya untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Yang ke-11 yaitu display dan papan tombol. Fungsinya untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Kemudian yang ke-12 nifo kotak, berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Dan yang 13 plat dasar. Fungsinya untuk bertumpunya pesawat atau teodolit. Yang ke-14 yaitu lensa verticalizing. Fungsinya untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Dan yang terakhir yaitu klem pengatur fokus benang, yaitu untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, selanjutnya yaitu cara menggunakan teodolit. Langkah pertama yaitu kita harus menemukan sepetak tanah dengan tingkat pandangan yang bagus di antara lahan yang akan diukur. Selanjutnya yaitu memperpanjang kaki tripod sehingga teodolit akan berada pada tingkat yang nyaman untuk Anda gunakan atau setinggi mungkin. Nah, kemudian sesuaikan 3 skrup pengatur di dasar teodolit sehingga rata. Tingkat skrup yang dipasang pada teodolit akan memberi Anda gambaran bidang yang sejajar. Setelah berdiri tegak, selanjutnya pasang teodolit di atas kepala statif tadi dan kunci teodolit agar teodolit kuat berdiri. Selanjutnya, kita lihat gelembung nifo, apakah gelembung nifo sudah berada di tengah lingkaran atau belum. Nah, jika belum, maka gunakan skrup untuk mengatur nifonya ke tengah. Sedangkan gelembung nifo yang di atas biasanya sudah mengikuti gelembung nifo pertama. Nah, setelah gelembung nifonya berada di tengah, maka sekarang tekan tombol hijau untuk menyalakan teodolit. Yang muncul itu adalah sudut horizontal. Jadi, kita harus mencari sudut 0 derajat, 0 menit, dan 0 detiknya dengan cara memutar teodolitnya. Nah, jika sudah mendekati sudut 0 derajat, maka gunakan kunci, kemudian gunakan penggerak halus untuk mendapatkan sudut 0 derajat, 0 menit, dan 0 detiknya. Setelah mendapatkan sudut 0 derajat, kemudian selanjutnya tekan hold untuk sudut tetap serta buka kunci dari pengunci tengah tadi agar teodolit bisa diputar. Kemudian tekan R atau L untuk mencari sudut vertikalnya. Nah, sudut vertikalnya ini harus 90 derajat. Caranya yaitu gerakan teropong naik dan turun. Nah, jika sudah mendekati 90 derajat, kunci pengunci teropong lalu tepatkan dengan penggerak halus. Nah, selanjutnya bidik objek dengan menggunakan teropong teodolit tersebut. Dan jangan lupa putaran teodolit tersebut harus searah dengan jarum jam.
Namun, jika teropong tidak jelas atau blur, maka gerakan penggerak yang berada di teropongnya tersebut. Setelah membidik sudut tersebut, maka lihat pada layar teodolit. Nah, pada layar teodolit tersebut akan muncul data dari sudut A ke B. Penampakan jika kita menggunakan teodolit tersebut seperti ini. Nah, adapun rumus untuk mengolah data teodolit ini yaitu seperti ini. Yang pertama, jarak datar. Rumusnya yaitu benang atas dikurang dengan benang bawah. Nah, kemudian kita kurang lagi 100. Nah, selanjutnya kita kali dengan sin sudut vertikal dan selanjutnya kita pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu untuk menentukan jarak miring atau S-nya. Rumusnya seperti ini. Benang atas kita kurang dengan benang bawah. Selanjutnya kita kurang lagi dengan 100. Nah, setelah itu kemudian kita kali dengan sin sudut vertikal. Selanjutnya, rumus yang ketiga yaitu untuk mengetahui elevasi titik target. Rumusnya yaitu tangen dalam kurung 90 dikurang sudut vertikal balas kurung dikali dengan jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Nah, itulah tadi sedikit materi mengenai alat teodolit ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.